Selamat siang Sobat ASN seluruh Indonesia. Selamat datang di podcast Grup Isu Kontemporer. Ruang diskusi kita untuk membahas isu-isu aktual dunia kerja ASN dengan cara yang santai, kritis, dan berbobot. Tema kita kali ini adalah loyalitas ASN, antara tantangan, perubahan, dan inspirasi. Hari ini saya ditemani 4 narasumber hebat, para CPNS baru masih fresh, yang sudah kurang lebih 2 bulan di unit kerja masing-masing. Sebelum kita membahas lebih lanjut, yuk kita kenalan sekaligus mendengar cerita mereka tentang pengalaman bertugas di tempat yang baru. Mungkin untuk pertama saya meminta Mas Dimas ya. Mas Dimas mungkin bisa perkenalan Iya, terlebih dahulu. halo, makasih ya Mas Nata. Nah, perkenalkan saya Dimas, saya CPNS baru nih, Sobat ASN. Saya di penempatan Poltek Bank Jayapura sebagai dosen. Sebelumnya sih sebenarnya saya sudah pernah ngajar juga, tapi bukan di Jayapura ya. Saya di Banyuwangi nih, di penerbangan juga, tapi di pilotnya. Nah, di dunia pendidikan vokasi ini sebenarnya hampir sama semua. Namanya pendidikan vokasi itu juga harus menuntut kedisiplinan tinggi dan orientasi pada hasil yang jelas. Apalagi kita di bidang politeknik nih dan kemudian perhubungan pastinya ya. Gitu sih, Mas Nata. Oke, terima kasih. Berarti dari jauh-jauh nih ya ke Jayapura nih ya. Mm-mm. Oke, mungkin selanjutnya saya minta Jauh. Mbak Vira ya. Oke, selanjutnya bisa Mbak Vira. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Vira, CPNS baru di Mahkamah Pelayaran. Mungkin beberapa orang, bahkan orang di Kementerian Perhubungan aja mungkin masih asing gitu ya, Mahkamah Pelayaran apa sih gitu. Mahkamah Pelayaran itu merupakan instansi di bawah Kementerian Perhubungan yang menegakkan hukum di bidang pelayaran. Jadi, Mahkamah Pelayaran ini kayak sebagai garda terakhir gitu buat penegakan hukum di bidang pelayaran. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Vira. Berarti Mahkamah Pelayaran ini yang berkaitan dengan hukum ya di wilayah pelayaran-pelayaran gitu di tempatnya Mbak Vira, betul ya? Ya, betul. Oke. Oke, setelah dari Mbak Vira, mungkin kita bisa ke Mbak Lovina. Mari Mbak Lovina. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan semuanya, saya Lovina. Saya dari BP2TD. Apa itu BP2TD? Nah, BP2TD ini jadi Balai Pelatihan dan Pendidikan Transportasi Darat. Nah, lokasinya ini ada di Mempawah. Ya, mungkin eh, belum tahu juga Mempawah itu apa. Nah, Mempawah ini salah satu kabupaten yang berada di Kalimantan Barat ya. Jadi di Balai Pendidikan ini saya eh, lebih terkait dengan pusat pelatihan dan pendidikan. Maka dari itu saya harus nih menjadi seorang yang punya pelayanan prima ya sesuai dengan berakhlak. Saya juga harus adaptif dengan peserta maupun pengajar. Jadi saya akan bekerja sama berkolaborasi dengan pengajar dari instansi-instansi baik dari instansi pemerintahan, swasta atau BUMN maupun dengan masyarakat. Seperti itu, Mas Nat. Oke, terima kasih Mbak Lovina. Mungkin di Mempawah berarti di Kalimantan Barat ya. Lumayan jauh ya Mbak Iya, Lovina ya. betul. Yang terakhir saya minta Mas Rizky. Coba Mas Rizky dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Nathan atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Wahyudi, biasa dipanggil Rizky. Dipanggil Wahyu bisa, dipanggil Yudi juga bisa. Tapi enaknya Mas Nathan aja dipanggil gimana ya? Siap. Saya sekarang CPNS baru Mas, kurang lebih udah 2 bulan bertugas Mas. Saya bertugas di UPP Wasior Mas. Mungkin itu sangat asing ya Wasior. Wasior itu ada di Kabupaten Teluk Pondama, Mas. Kabupaten Teluk Pondama itu adanya di Papua Barat. Oke, terima kasih Mas Rizky. Terima kasih semua nih. Berarti ini teman-teman pada jauh-jauh semua nih. Mungkin ada yang di Jayapura, Mas Rizky ada yang di Papua Barat, Mbak Lovina di Kalimantan Barat, Mbak Vira berarti di Jakarta nih ya Mbak Vira ya. Iya, betul Jakarta. Oke. Betul. Tadi.
Oke, terima kasih semuanya. Sebelum kita masuk nih ke isu utama kita nih, saya mau tanya nih ke teman-teman sekalian. Rekan-rekan, sejauh mana sih dari rekan-rekan menilai pentingnya nilai berakhlak dalam kehidupan bekerja sebagai ASN? Karena mengingat kita semua tentu sudah paham nih ya, karena nilai-nilai berakhlak ini yang kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan bekerja kita sebagai ASN. Mungkin saya minta pendapat dari Mas Dimas ya. Silakan Mas Dimas. Iya, Mas. Siap. Oke, Mas. Nilai berakhlak itu bagi ASN ya. Menurut saya itu nilai berakhlak bukan sekedar slogan sih atau omongan belaka lah ya kita bilangnya gitu. Apalagi kita sebagai ASN juga harus memiliki nilai tersebut gitu. Tapi fondasi moral yang menegakkan seluruh bangunan birokrasi ini bersumber dari Mas harusnya. Tanpa nilai-nilai itu, kecakapan teknis itu kayak apa ya Mas ya, nggak ada arahnya gitu loh. Kalau kita sebagai ASN baru ini nggak punya nilai-nilai berakhlak itu. Nah, jadi nilai berakhlak tuh seharusnya kita pupuk itu dari sebelum jadi ASN bahkan gitu. Jadi kita harus punya eh, bagaimana fokusnya, bagaimana nilai-nilainya nanti yang kita eh, laksanakan lah ya. Begitu kita jadi ASN di tempat entah itu di Mempawah, ya, entah itu di ibu kota sekalian ataupun di tempat saya di Jayapura. Gitu sih Mas. Oke, terima kasih pendapat dari Mas Dimas. Mungkin selanjutnya kita ke Mbak Fira nih. Gimana pandangan dari Mbak? Ulangi, saya minta pandangan dari Mbak Fira nih. Gimana Mbak Fira? Silakan. Oke, kalau menurut saya sih apa ya di tengah dinamika dan gonjang-ganjing politik gitu ya, nilai berakhlak itu merupakan kayak pondasi atau jangkar lah yang menahan kita buat bertindak gitu atau pedoman kita ya. Maksudnya berakhlak itu bukan hanya etika di dalam kertas aja atau tertulis aja gitu, tapi merupakan komitmen gitu, komitmen personal dari diri kita masing-masing supaya ke depannya kita punya prinsip gitu yang untuk menghadapi tantangan-tantangan atau pilihan-pilihan yang sulit gitu sih kalau menurut saya. Oke, terima kasih Mbak Fira. Mungkin selanjutnya kita ke Mbak Lovina. Mari Mbak Lovina, silakan. Baik, Mas Nat, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin menurut saya berakhlak itu adalah suatu filter ya. Kalau di TikTok ada filter kecantikan mungkin ya gitu. Nah, tapi di sini kalau berakhlak itu sebagai filter yang melihat dari sikap dan sifat kita. Jadi kita dapat memisahkan keputusan yang benar dari keputusan yang nyaman. Nah, jadi nilai berakhlak ini tuh salah satu hal untuk memaksa kita dalam bersikap konsisten bahkan ketika lingkungan ini tuh mendorong kita untuk kompromi atau netizen tuh mendorong kita sebagai ASN untuk berkomentar, ayo komentar negatif, ayo dukung politik. Nah, itu kan sebenarnya kita nggak boleh ya. Maka dari situ kita ini harus menjaga marwah ASN. Sebagaimana kita diuji nih sebagai pelayan publik itu apakah bisa konsisten atau kita menjadi seorang netizen yang mengkritik negara yang sedang mungkin tidak baik-baik saja ini. Seperti itu. Oke, terima kasih pandangannya Mbak Lovina. Mungkin terakhir dari Mas Rizky. Silakan Mas Rizky, dipersilakan. Oh, oke Mas Nathan, kalau nilai berakhlak itu menurut saya ibaratnya kita ini seperti kapal dan nilai berakhlak itu layaknya kompas yang memastikan setiap langkah kita itu sejalan dengan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam dunia kerja yang penuh tantangan, nilai berakhlak ini menjadi penentu apakah kita sekedar bekerja atau benar-benar mengabdi buat kepentingan rakyat. Oke, Mungkin segitu, Mas. oke, terima kasih. Mungkin terima kasih atas pandangannya. Tadi mungkin Mas Dimas menyampaikan harusnya nilai berakhlak ini nggak pada saat kita jadi ASN, tapi dari sebelum ASN mungkin nilai-nilai tersebut harus kita bisa implementasikan. Dan mungkin kata rekan Gen Z kita nih sebagai filter nih kalau kayak di TikTok kan gitu loh. Jadi berakhlak itu yang menjadi awal filter kita dalam bertindak dan menjadi kompas sebagai acuan tadi yang disampaikan oleh Mas Rizky.
Oke, mungkin menarik nih ya pandangan dari teman-teman semua nih ya. Kalau memang nilai-nilai berakhlak ini menjadi pondasi eh, bagi kita para SN. Tapi kalau kita berbicara lebih spesifik lagi, mungkin salah satu nilai berakhlak yang sering diuji di dunia kerja itu adalah nilai loyal. Loyalitas yang selama ini kita temui itu sering menjadi perdebatan. Ada yang mengartikan loyal itu berarti patuh total kepada atasan. Tapi ada juga nih yang melihat loyal berarti setia pada kebenaran dan kepentingan publik. Dua-duanya ini benar, nggak ada yang salah. Tapi tergantung bagaimana cara pandang kita nih sangat berbeda nih. Mungkin saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk masuk ke pembahasan isu kontemporer hari ini, loyalitas di tempat kerja, kesetiaan pada atasan, atau pada misi pelayanan publik. Rekan-rekan, kalau kita melihat judul segmen ini dengan tema loyalitas di tempat kerja, kesetiaan pada atasan atau pada misi pelayanan publik, coba bayangkan, ada situasi di mana ASN menutupi kesalahan pimpinan demi menjaga citra instansi. Mungkin ada yang bilang, ada yang mengeluarkan statement bahwasanya itu adalah wujud loyalitas. Ada juga yang mengeluarkan statement itu adalah mengorbankan integritas. Saya ingin mendengar nih pendapat dari rekan-rekan sekalian. Apa sih yang ada di benak dari rekan-rekan sekalian ketika ada statement seperti itu? Mungkin kita mulai dari Mas Dimas. Monggo Mas Dimas. Iya nih, siap. Sering nih ya kayak yang ngelihat ada yang nutup-nutupin gitu ya. Kayak kita lagi ada selisih atau ada kerjaan lah atau ada slack di dalam kantor gitu ya atau beberapa kepentingan gitu. Terus ditutup-tutupin tapi tetap dor kan gitu ya. Nah, itu tuh seharusnya kalau menurut saya ya itu tuh loyalitas itu harusnya kita menjaga nama baik gitu, tidak sampai bocor ke luar. Kalau bisa diselesaikan internal, selesaikan terlebih dahulu sehingga tidak menjadi isu-isu yang jelek di luar kantor sendiri gitu. Kalau bisa dibenahi terlebih dahulu, lalu dibuat nanti berita kah atau kita buat apa ya kiranya kayak di post lah gitu. Oh ternyata nih isu sekedar isu belaka lah, nggak sampai merusak citra di suatu instansi tersebut, Mas. Terus juga di dalamnya itu pasti ketika ada yang diperbaiki itu akan memperbaiki tujuan jangka panjang dari si instansi tersebut. Gitu sih Mas menurut saya, Mas. Oke, terima kasih Mas Dimas untuk pandangannya. Berarti next kita ke Mbak Vira. Monggo Mbak Vira, dipersilakan. Ya, baik. Mungkin sering banget kalau misalnya kita dengar kesalahan apa ya, menutupi kesalahan demi kebaikan gitu. Justru malah kalau kita menutupi kesalahan demi kebaikan, dianggap kayak suatu bentuk loyalitas. Padahal di mana kita menutupi kesalahan, justru malah itu sebagai langkah utama kita merusak integritas gitu. Karena di mana kita eh, merusak integritas, menutupi kesalahan, tidak ada perbaikan atau tidak ada ruang diskusi gitu kesalahannya gimana, evaluasinya seperti apa, seperti yang dibilang Mas Dimas tadi, justru malah adanya kesalahan harusnya bisa buat evaluasi diri kita sendiri gitu atau organisasi gitu untuk mengkoreksi tujuan kita ke depannya. Terus juga jangan pernah luput istilahnya kayak kesalahan itu hanyalah kenyamanan sementara gitu sih. Mungkin kalau misalnya ada kesalahan baiknya bukan ditutupin tapi kita diskusikan aja gimana solusinya, evaluasinya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Vira. Mungkin selanjutnya saya ke Mbak Lovina. Monggo Mbak Lovina. Baik, mungkin saya sedikit menanggapi dan menyetujui ya apa yang disampaikan oleh Mbak Vira kalau misalnya yang namanya manusia itu kan tidak luput dari kesalahan, baik itu pimpinan maupun stafnya gitu. Jadi di sini loyalitas itu
adalah sebagai upaya untuk menjaga nama baik sambil memastikan kesalahan itu tidak akan terulang kembali gitu. Jadi kita sama-sama perbaiki dari atasan juga mungkin lebih bisa menyikapi dengan kesalahannya ataupun stafnya juga gitu. Jadi di sini kita tidak boleh mempermalukan gitu satu sama lain, baik pimpinan maupun stafnya gitu. Tapi kita mencari jalan keluar, mencari langkah terbaiknya itu kita harus seperti apa gitu. Kita harus melakukan langkah perbaikan yang harus kita tindaki atau harus yang kita ambil dari kesalahan tersebut. Jadi ini itu bukan tentang salah atau benar, tetapi tentang keseimbangan. Keseimbangan antara melindungi citra dan memegang prinsip kebenaran seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Lovina. Mungkin terakhir dari Mas Rizky. Monggo Mas Rizky. Oke, Mas Nathan. Menurut saya, kalau di situasi di mana seorang ASN menutupi kesalahan pimpinannya demi menjaga citra instansi itu sangat kurang bagus ya. Di mana loyal itu ASN ini mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kalau ASN ada mengetahui kesalahan dari pimpinan yang berdampak langsung ke keselamatan publik kah, kita sebagai ASN wajib menyampaikan dan memperbaikinya. Setia pada misi jauh lebih penting daripada setia pada individu. Gitu, Mas Nathan. Oke, terima kasih nih untuk rekan-rekan yang sudah menyampaikan pendapat. Saya melihatnya menarik nih ya. Saya lihat masing-masing ini punya sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang pro menjaga citra, ada yang menekankan keterbukaan. Artinya loyalitas ini memang punya dimensi yang luas. Mungkin saya mau nanya nih sekali lagi nih. Mungkin dari loyalitas ini gimana sih untuk apa penanganannya seperti apa? Kalau memang misalkan sudah terjadi gitu loh kesalahan. Mungkin tadi rekan-rekan menyampaikan, oh kalau memang ada kesalahan ini harus dievaluasi. Gimana dari pandangan rekan-rekan sekalian? Tindak lanjutnya seperti apa sih kalau memang kesalahan itu sudah terjadi dan gimana sih upaya-upayanya? Mungkin dari Mas Dimas, monggo Mas Dimas. Iya, Mas, sama sih, melanjutkan dari yang obrolan saya sebelumnya tadi. Kalau punya kesalahan internal antara kita sebagai bawahan atau kita sebagai atasan dengan bawahan, dengan atasan, terus langsung dibuka dan dihumbar-humbar, itu kan efeknya nanti kepada masyarakat malah membuat chaos lah ya, Mas ya, gitu ya. Apalagi contoh kayak, wah ternyata KTP kita disebarluaskan, gitu. Atau apalagi instansi publik gitu kan, nomor HP kita disebarluaskan sebagai pinjol. Nah, bahaya kan Mas kayak gitu. Malah jadi chaos di masyarakat. Nah, saya itu percaya sebenarnya kayak gini itu bisa diselesaikan secara internal lah di setiap kantor-kantor pemerintah itu secara cepat dan efektif. Itu biar isu-isu yang terjadi nanti secara cepat itu dan cerdas tertutup, Mas. Nah, itu salah satu bentuk loyalitas kita sebagai ASN. Nah, setelah tertutup, secara internal perbaiki, baru tuh kita sampaikan ke publik secara terarah dan baik. Sudut pandangnya pun baik. Tidak ada sudut pandang jelek terhadap masyarakat. Gitu sih menurut saya, Mas. Berarti untuk pengemasan gitu loh. Penyampaian Iya. kepada masyarakat mungkin yang harus lebih diperhatikan mungkin masuk dari. Mm-mm. Oke, mungkin selanjutnya Mbak Vira gimana nih pandangan dari Mbak Vira? Monggo, dipersilakan. Baik, mungkin berangkat dari kesalahan tadi ya. Misalnya banyak orang yang berpikir menutupi kesalahan atau seperti menunda-nunda kebenaran gitu. Padahal publik itu menilai semakin cepat kita transparansi kebenaran, maka publik semakin percaya daripada kita terlalu lama menunda-nunda untuk kesalahan itu gitu. Padahal di sini loyalitas juga memandang keberanian untuk mengungkap kebenaran gitu, dan berani untuk mengungkap kita salah atau enggak, seperti itu sih. Jadi kesalahan itu sebaiknya jangan ditunda-tunda kebenarannya gitu. Semakin cepat kita mengungkap, semakin cepat juga
atau semakin percaya juga publik kepada kita seperti itu sih. Oke, terima kasih Mbak Fira. Saya suka. Berarti kesalahan adalah kebenaran yang tertunda gitu ya. Artinya ya tinggal tunggu tanggal mainnya berarti kan gitu ya Mbak Fira ya. Oke, oke, keren. Oke, berarti untuk selanjutnya saya coba minta dari Mbak Lovina. Monggo, Mbak Lovina, dipersilakan. Baik, kalau untuk saya, menurut saya sebenarnya kuncinya itu di transparansi ya. Jadi bagaimana suatu eh, internalnya ini bisa kita barrier dulu gitu. Barrier itu kuat sebelum nanti ada suatu masalahnya ini malah apa ya, mencuat ke eksternal, ke lingkungan luar gitu, ke masyarakat. Nah, padahal kita saja belum bisa memperbaiki masalah di internalnya sendiri. Maka dari itu kan transparansi ini kita harus perkuat dulu ya. Nah, apa hubungannya transparansi dengan loyalitas ini? Karena saya percaya ya, kalau sistemnya sehat, itu loyalitas atau integritasnya juga bisa berjalan secara bersamaan. Jadi, internal ini harus kita bangun secara kuat, maka publik juga kita harus beri kepercayaan kalau kita bisa memperbaiki diri gitu. Jadi kan loyalitas ini sama-sama saling menghargai ya, saling memperbaiki, saling memaafkan satu sama lain, baik ada kesalahan pimpinan maupun bawahan seperti itu. Oke, berarti loyalitas nih maksudnya luas. Artinya sebelum kita melihat keluar, kita harus memperbaiki diri dulu lah. Internal kita itu seperti apa. Oke, terakhir Mas Rizky, monggo, dipersilakan. Oh, gini Mas, menutupi kesalahan pimpinan demi menjaga citra instansi itu merupakan budaya organisasi yang kurang sehat ya Mas ya. Budaya organisasi yang sehat itu harusnya memberikan ruang aman untuk menyampaikan kebenaran, bahkan jika itu mengoreksi atasan atau kebijakan dari atasan tersebut. Eh, yang penting sebenarnya bagaimana kita membangun dia di mana menyampaikan kebenaran tidak dianggap sebagai hal yang salah, Mas. Jika budaya itu diterapin, maka ASN akan lebih terbuka menyampaikan fakta tanpa rasa takut, dapat memperbaiki kesalahan lebih cepat karena masalah tidak disembunyikan. Dan mungkin menjadi teladan bagi masyarakat dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Kalau budaya ini ada, loyalitas dan integritas, otomatis kita sebagai ASN mungkin saling akan menguatkan. Mungkin begitu, Mas. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Menarik nih ya. Kalau tadi dari rekan-rekan sekalian ada yang pro, ada yang kontra. Intinya satu nih, saya menarik benang merahnya ini udah kelihatan nih. Loyalitas tanpa integritas itu hanyalah kepatuhan buta, dan integritas tanpa loyalitas itu hanya idealisme kosong. Aduh, jadi belibet nih kan. Ini intinya ASN sejati ini harus mampu berdiri tegak di persimpangan. Jadi di tengah-tengah persimpangan ini kita harus lihat nih, bisa melihat semuanya. Kita harus setia pada kebenaran, tapi juga cerdas menjaga kehormatan institusi. Masalahnya nggak banyak nih, nggak banyak orang yang mampu mengkombinasikan kedua hal tersebut. Banyak yang tumbang, banyak yang nggak kuat karena tergoda kenyamanan atau terjebak dalam rutinitas tanpa keberanian. Tapi ada segelintir orang yang membuktikan bahwa kesetiaan dan keberanian bisa berjalan beriringan, bahkan mengubah wajah sebuah institusi. Dan salah satu contoh yang paling nyata, kalau menurut saya adalah Bapak Ignatius Jonan, mantan Direktur Utama PT KAI. Sosok yang berhasil mengembalikan citra dari kereta terlambat menjadi simbol pelayanan publik kelas dunia. Mari kita masuk ke segmen berikutnya dan bedah apa sih rahasianya. Oke, kita sepakat. Siapa sih yang tidak kenal Ignatius Jonan? Seorang yang datang tanpa latar belakang dunia transportasi, tapi mampu mengubah PT KAI dari wajah yang kusam menjadi simbol kebanggaan pelayanan publik. Hebatnya semua itu dilakukan dengan keberanian mengambil keputusan sulit dan konsistensi yang luar biasa. Nah, saya ingin mulai segmen ini dengan permainan singkat nih. Sebutkan satu kata yang menggambarkan Ignatius Jonan dan jelaskan kenapa sih. Ya mungkin saya mulai dari Mas Dimas ya. Silakan, monggo Mas Dimas.
Oh, Pak Ignatius Jonan ini satu kata yaitu berani. Pak Jonan berani memotong kebiasaan lama yang jelas-jelas itu merugikan bangsa kita ya, meskipun perlawanan dari dalam sendiri, maksudnya dari masyarakat juga cukup kuat. Keberaniannya ini menjadi pemicu perubahan besar di Indonesia tentang perkeretaapian Indonesia itu sendiri. Kelas, Gitu sih. berani, siap-siap. Mantap Mas Dimas, terima kasih. Mungkin selanjutnya Mbak Vira. Monggo Mbak Vira, satu kata. Oke, mungkin satu kata tegas ya. Beliau benar-benar merombak reformasi yang tadinya ada pedagang asongan benar-benar nggak ada, terus merombak dari sistem sampai sumber daya manusianya benar-benar diganti semuanya. Kayak yang lulusan SD atau SMP benar-benar di-cut gitu. Benar-benar mereformasi semuanya tanpa pandang bulu. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih Mbak Vira. Mungkin Mbak Lovina, monggo. Satu kata. Baik, saya sebagai KI lovers nih, Mas Nat, ya, satu kata untuk Bapak Ignatius Jonan yaitu visioner. Nah, kenapa kita bisa bayangkan ya bahwa masa depan KI ini sudah lebih modern dari tahun 2009 ya, tepatnya dari beliau menjadi Dirut PT KAI. Nah, di sini beliau membangun fondasinya sejak awal, meski kita tahu pasti ada jalan yang tidak mulus ya. Tapi visi inilah yang menuntun perubahan nyata bagi kereta api Indonesia. Nah, sama nih, saya boleh sedikit kutip kali ya kutipannya Bapak Ignatius Jonan nih. Saya Silahkan tidak Mbak Vina. pernah minta dipuji, yang penting masyarakat terlayani. Nah, gitu. Jadi bukan pencitraan ya beliau nih menjadi Dirut PT KAI. Gitu, terima Oke, kasih. terima kasih Mbak Lovina. Mungkin sebagai angker anak-anak kereta nih kan, mungkin terasa Betul. banget Sebelum nih saya pindah perubahan. ke Mempawah nih, Mas. Oke, ya. Di mewah mungkin nanti dibuat Mbak. Oke, mungkin terakhir Mas Rizky, monggo. Satu kata. Satu kata buat beliau konsisten mungkin, Mas. Kenapa saya bilang konsisten? Pertama, beliau menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Waktu memimpin KAI, beliau menerapkan disiplin waktu ketat pada jalur kereta. Meski banyak protes, beliau tetap konsisten karena percaya pada kepatuhan waktu adalah bentuk dari pelayanan yang terbaik. Begitu, Mas. Oke, mantap. Tadi dari Mas Dimas itu berani, Mbak Vira itu tegas, Mbak Lovina visioner, dan Mas Rizky itu konsisten. Memang ini banyak banget lah yang kita bisa ambil pelajarannya. Cuman kalau kita masuk lebih dalam lagi nih, menurut dari rekan-rekan sekalian, eh, mungkin udah 2 bulan di kantor masing-masing nih ya. Tapi setelah kita tahu nih nilai-nilai apa sih yang bisa kita ambil dari Bapak Ignatius Jonan ini, apa sih yang mau dirubah dari rekan-rekan sekalian yang mau dibawa nih? Oh, ini bekal saya loh gitu loh di tempat kerja yang baru. Kira-kira apa nih? Mungkin saya mulai dari Mas Dimas. Monggo, Mas Dimas. Kalau tadi saya memberikan contoh yaitu berani, mungkin menurut saya yang akan saya implementasikan ya di kantor saya yang baru mungkin berani membuat perubahan ya. Perubahannya dalam bentuk apa? Keluar dari zona nyamannya itu di mana sekarang kan gitu. Zona nyaman di mungkin pendidikan, singgungan dengan saya, mungkin karakter-karakter pendidikan yang mungkin kita sebut dulu ya, zaman-zaman dulu itu kolonialisme lah, harus A, harus B, harus C, salah, dan sebagainya. Itu kayaknya sudah harus berubah ke zona-zona yang lebih modern sedikit. Nah, merubahnya itu kan perlu waktu ya, nggak serta-merta. Dan itu harus berani juga untuk melakukan perubahan itu, apalagi itu yang pertama kali. Seperti itu sih, Mas. Oke, terima kasih Mas Dimas. Berarti keluar dari zona nyaman. Mungkin Mas Dimas nih pindah ke Jayapura juga berani nih ya keluar dari zona nyaman Iya. ya. Butuh waktu juga nih adaptasi nih kan. Butuh waktu kayaknya. Culture shock. Nah, kaget nih. Culture shock ya, betul. Ah, oke. Oke, mungkin selanjutnya Mbak Vira. Monggo, Mbak Vira. Ya, mungkin sedikit relate dengan Mas Dimas ya. Kalau di Mahkamah Pelayaran sekarang mungkin emang butuh keluar dari zona nyaman juga seperti itu. Kayak saat ini Mahkamah Pelayaran tuh hanya menindak kecelakaan-kecelakaan kapal aja gitu. Nah, untuk ke depannya mungkin bisa keluar dari zona nyaman dengan tidak hanya kecelakaan kapal aja yang menanganinya, tapi semua pelanggaran-pelanggaran yang ada di
pelayaran mungkin akan ditindak di Mahkamah Pelayaran. Mungkin seperti itu sih. Oke, terima kasih Mbak Vira. Berarti jangan nunggu ada eksiden dulu ya. Berarti upaya pencegahannya itu harus udah mulai diperhatikan juga ya oleh Mahkamah Pelayaran. Ya mungkin itu yang bisa Mbak Vira kerjakan nih gitu loh. ASN baru kan di sana buat gebrakan gitu Mbak Vira. Oke, mungkin selanjutnya Mbak Lovina. Monggo. Baik, sesuai satu kata tadi ya untuk Bapak Ignatius Jonan yaitu visioner, maka saya berharap ya, sampai sekarang saya belum terlihat nih kelemahannya apa gitu ya di kantor saya, tapi saya berharapnya itu kita bisa menerapkan apa yang Bapak Ignatius Jonan terapkan, yaitu visioner, di mana budaya evaluasi. Nah, visioner ini kan kita akan melihat lebih melihat ke depannya ya. Tapi kan sebelum itu kita harus sering mengadakan evaluasi di kantor, terutama ya di kantor saya, yaitu terkait dengan misalnya pelatihan dan pendidikan. Nah, maka dari itu kita tidak hanya menilai hasil akhirnya tanpa membedah prosesnya. Jadi, saya paham bahwa evaluasi rutin ini bukan hanya sekedar mencari kesalahan. Misalnya sudah melakukan diklat nih kayak kesalahannya apa ini, misalnya sudah tahu nih kesalahannya apa, ya kita benahi gitu. Agar eh, terus dapat meningkatkan kualitas yang ada di kantor BP2TD seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Lovina. Berarti evaluasi berkala nih bukan untuk mencari kesalahan ya gitu. Iya, Setiap betul. kegiatan berarti untuk menjadi lebih baik ke depannya gitu. Oke, terima kasih Mbak Lovina. Mungkin terakhir Mas Rizky, dipersilakan. Oh, ya mungkin gini Mas Jonan sangat menginspirasi saya buat menegakkan aturan tanpa pandang bulu Mas. Contohnya kedisiplinan operasional, terus keamanan dan keselamatan, pelayanan publik, integritas sama pegawai mungkin gitu Mas. Oke, terima kasih Mas Rizky. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Mungkin dari semua pandangan yang muncul, nih kita bisa melihat satu hal yang konsisten, yaitu Bapak Ignatius Jonan ini memaknai loyalitas bukan hanya sebagai kesetiaan pada individu, tapi kesetiaan penuh pada visi misi dan kepentingan publik. Kita mungkin tahu bagaimana beliau memulai, yang saya tahu itu beliau memulai itu arahan dan instruksi kepada jajarannya itu adalah memperbaiki toilet. Mungkin kalau pimpinan-pimpinan sekarang ngapain toilet dulu? Ngapain sih kita mulai dari toilet gitu lah. Tapi nyatanya faktanya adalah seperti itu. Bapak Ignatius Jonan itu memulai dari toilet. Bagaimana beliau membersihkan, menata karena masyarakat itu menggunakan toilet lah gitu. Ketika para masyarakat menggunakan stasiun gitu. Tapi beliau juga berani memotong kebiasaan-kebiasaan lama yang merugikan, menghadapi resistensi, dan tetap fokus pada pelayanan yang berkualitas. Mungkin menurut saya itu adalah bentuk loyalitas yang cerdas dan berani. Dan kita sebagai SN baru itu, sosok beliau itu menjadi cermin buat kita. Loyal itu bukan berarti pasif atau hanya menjaga posisi, tapi menjadi penggerak perubahan di tempat kerja. Mungkin kita nih sebagai SN yang baru, kita juga dituntut untuk sebagai penggerak perubahan di tempat kerja kita masing-masing. Jadi jelas, loyalitas itu bukan sekedar kata saja, tapi juga prinsip yang dihidupi dan diukur dari dampak positifnya. Mari kita bawa diskusi ini ke penutup dengan pesan-pesan yang untuk kita semua. Ya, kalau boleh jujur, kita sebagai SN ini mungkin datang itu hanya absen saja nih. Terus makan siang, pulang, ya Senin sampai Jumat mungkin seperti itu kegiatannya. Tapi itu bukan bentuk loyalitas kita kepada negara, bukan loyalitas kita kepada pimpinan dan kantor saja. Itu cuma sebatas formalitas, gitu, kalau bisa dibilang. Kegiatan kantor, makan siang, pulang, itu kebiasaan, rutinitas. Gitu. Tapi loyalitas itu ketika kita memang hadir dan kita memberikan sepenuhnya gitu, pikiran, hati kita itu untuk pelayanan publik. Gitu. Kita
itu tidak dibayar untuk diam ketika salah, dan kita juga tidak diberi amanah untuk menutup-nutupi kebenaran. Yang tadi kita bahas di segmen pertama itu tadi. Kita dibayar oleh rakyat itu melalui pajak itu untuk bekerja untuk mereka, untuk masyarakat. Dan itulah loyalitas yang sebenarnya. Mungkin sebagai penutup saya ingin quote of the day nih, kata-kata hari ini nih dari rekan-rekan sekalian. Mungkin saya minta dari Mas Dimas. Kata-kata hari ini, Mas Dimas. Monggo. Loyalitas sejati itu bukan 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 tunduk pada kebenaran ya Mas ya. Tapi meski melawan arus tetap disebut loyalitas sejati. Loyalitas itu adalah tunduk pada kebenaran ya. Berarti bukan tunduk pada atasan. Iya, iya. Bukan. Tapi tetap memilih yang Kebenaran benar dong, seperti kebenaran. itu. Siap-siap Mas Dimas. Oke, selanjutnya Mbak Vira, monggo kata-kata hari ini Mbak Vira. Apa ya? Mungkin integritas tanpa loyalitas hanyalah slogan. Loyalitas tanpa integritas hanyalah pengkhianatan. Mantap, pengkhianatan. Berarti intinya kita harus berintegritas, mungkin maksud dari Mbak Vira. Selanjutnya, Mbak Lovina. Kata-kata hari ini, monggo Mbak Lovina. Oke, setia pada orang itu mudah, cakep. Tapi Cakep. setia pada kebenaran adalah ujian keberanian. Jadi, setia sama orang itu sebenarnya lebih mudah berarti ya. Tapi Padahal sulit juga ya. gampang. Ya, Gampang. Mas Dimas, Curhat. gimana? Gampang ya. Curhat. Kalau Mas Rizky mah mudah itu. Setia mah hal kecil mungkin untuk Mas Rizky. Oke, monggo Mas Rizky. Kata-kata hari ini, monggo. Waduh, saya pantun aja deh Mas. Tadi Wes, Mbak Lufina udah bilang cakep, nggak mau saya wes. Jadi kasih tertantang pantun nih ini kan. Mas. Gatel mulutnya. Iya. Ntar bilang cakep ya Mas ya. Iya, siap. Oke. Yo, bilang cakep ya. Oke, siap. Berlayar perahu menuju dermaga. Cakep, Cakep. Ombak tenang, angin pun setia. cakep. Cakep. Loyalitas bukan sekadar menjaga, tapi setia pada kebenaran selamanya. Intinya setia kan berarti ya. Mantap. Iya, intinya setia. Iya. Setia itu sebenarnya mudah. Cuman kita kadang yang susah aja menerapkan. Oke, mungkin terima kasih buat rekan-rekan sekalian, buat Mas Dimas yang ada di Jayapura, Mbak Vira yang ada di Jakarta, Mbak Lovina yang ada di Mempawah, Mas Rizky yang ada di Wasior, di Papua Barat. Terima kasih untuk masukan, untuk pandangannya. Semoga diskusi ini membuat kita lebih berani lagi dan lebih cerdas. Dan poin yang tadi terakhir adalah lebih setia pada hal yang benar. Mungkin cukup sekian dari saya sebagai moderator. Terima kasih atas waktunya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih Oke. semuanya. Makasih. Selamat pagi. Terima Terima kasih. kasih.